Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Alia Zara, dan di sini saya akan eh, melakukan penjelasan tentang beberapa soal-soal terkait listrik yang akan dijawab menggunakan multisim. Oke, langsung aja ke soal pertama. Jadi, bisa kita lihat, nah, pada rangkaian ini, misalkan rangkaian LC seperti pada gambar di atas mempunyai nilai tegangan V sama dengan 9 volt. Ya, ini jadi ininya 9 volt. Nah, jika output dari rangkaian ini adalah tegangan VCT, maka desain nilai R dan C agar time constant dari tegangan VCT adalah tau sama dengan 0,35 second. Kemudian, tunjukkan rangkaian hasil rancangan Anda mempunyai nilai time constant yang sesuai menggunakan simulasi rangkaian multisim. Nah, oke. Mungkin kita langsung rangkai aja ya. Nah, untuk yang ini, jadi pertama ada sebuah sumber tegangan, jadi kita menggunakan sumber ini yang DC voltage dan kita taruh sebagai 9 volt seperti pada soal. Lalu kita juga menggunakan resistor. Resistor ini ditaruh di sini seperti pada gambar dan juga sebuah kapasitor yang ditaruh di sini. Nah, lalu ditanya apa nilai R dan C yang dapat membuat tau sama dengan 0,35 second. Nah, oke, jadi pertama, nah, time constant adalah konsep yang menggambarkan waktu yang diperlukan oleh suatu sistem atau proses untuk mencapai suatu perubahan atau respon yang signifikan setelah menerima stimulasi atau gangguan tertentu. Nah, sedangkan kalau time constant pada rangkaian RC, ya adalah ukuran seberapa cepat kapasitor mengisi atau mengosongi dirinya sendiri melalui resistor. Nah, waktu konstan yang biasanya dinamakan dengan tau diberikan oleh produk dari nilai resistor dan kapasitor dalam sirkuit. Jadi didapatkan rumus kalau tau atau time constant sama dengan resistor kali kapasitor. Nah, jadi kan untuk mendapatkan tau sama dengan 0,35 mungkin ada banyak kemungkinan nih. Nah, mungkin kita menggunakan kemungkinan yang pertama itu RT sama dengan 35 kilo ohm dan C-nya sama dengan 10 mikrofarad. Nah, jadi jika dikalikan ya seperti ini akan menjadi 0,35 second. Nah, kita bisa langsung buktikan pada multisim. Sudah saya ketik kalau RT-nya 35 kilo ohm dan C-nya 10 mikrofarad. Nah, ini kita buat transient ya. Terus kita mainkan. Nah, seperti ini. Nah, mungkin untuk ceknya gini ya. Em, kan selama time constant, tegangan pada kapasitor akan mencapai sekitar 63,2% dari nilai akhirnya. Secara teori begitu. Jadi kita bisa dapatkan VCT itu 63,2% dikalikan dengan uh, sumber tegangannya atau tegangan awalnya. Jadi kita 63,2% dikali dengan 9, kita dapatkan 5,688 volt. Nah, jadi pada waktu 0,35 second, kapasitor telah terisi sebanyak 5,688 volt. Nah, mungkin kita bisa lihat jika kalian lihat pada kursor satu ini pada 0,35 second. Jadi, nah, lumayan sulit dikit ya untuk dapat pas 0,35. Jadi kita dapat 358,07 milisecond, dapatkan sebanyak 5,7540 volt di dekat ya. Jadi ini sudah terbukti. Nah, untuk mendapatkan tos sebanyak 0,35 second juga ada kemungkinan lain. Seperti 5 kilo ohm dan 70 mikrofarad. Nah, mungkin kita bisa langsung. Nah, sudah 70 mikrofarad. Jika dikalikan tetap tahunnya itu 0,35 second ya. Nah, karena tetap 0,35 second pada detik itu akan terisi sebanyak 5,688 volt. Nah, kita mainkan saja. Nah, lihat nih, lihat kursor satu ini pada 3,58
0,75 milisecond, voltnya juga 5,7540 volt. Jadi tetap sama gitu. Eh, itu beberapa kemungkinan untuk mendapatkan tau 0,35 second. Oke, lanjut kita ke problem 2. Nah, untuk problem 2, sebagai berikut. Nih, perhatikan langkah di atas. Tentukan nilai arus I1, ini I2 dan I3 menggunakan multisim. Nah, terus didapat catatan, hint, hati-hati di sini diharuskan untuk menggunakan dependent source. Nah, dependent source-nya itu ini. Dependent source atau sumber tergantungnya yang mana itu yang ini. Yang merupakan sebuah sumber tegangan tergantung pada tegangan. Nah, itu komponen dalam rangkaian listrik yang menghasilkan tegangan tergantung pada tegangan pada elemen lain dalam rangkaian. Jadi di sini, dependennya ini dikontrol oleh V0. Nah, V0-nya tuh yang ini, yang ada pada resistor 4 ohm. Jadi mungkin kita bisa langsung merangkai saja. Sebelumnya, multisim ini baru dapat update kalau maksimal hanya bisa menggunakan 5 komponen. Jadi untuk rangkaian ini saya menggunakan punya teman saya. Oke, jadi langsung aja saat dirangkai itu ikutin saja resistor-resistornya menggunakan ini dan juga kapasitor. Lalu untuk ini voltage source yang ini menggunakan yang ini. Lalu untuk dependent source-nya itu bukan ini voltage controlled voltage source. Dan seperti yang tadi saya sebutkan itu sebuah sumber tegangan tergantung pada tegangan. Oke. Jadi saat dirangkai bisa kita ditanya berapa nih arus yang mengalir pada titik ini I1, I2, I3. Pada multisim tinggal di run saja. Nah, dan didapatkan hasil seperti berikut. Nah, mungkin untuk cek pembuktian apa itu sesuai dengan perhitungan mungkin ya. Kita dapat melakukan perhitungan. Nah, pada rangkaian ini kita dapat menggunakan node analysis untuk mencari uh, I arus pada tiap titik tersebut. Nah, jadi node analysis yang pertama itu menggunakan KCL di node V1. Kita mendapat uh, membuat dua node di sini dan di sini. Nih. Lalu uh, KCL itu kan sigma I sama dengan 0. Jadi kayak I yang keluar atau masuk dari sini itu akan sama dengan 0. Jadi bisa langsung aja kita dapatkan KCL di node V1 itu menghasilkan V1 sama dengan 2,667 volt. Lalu langkah selanjutnya itu kita melakukan KCL di node V2. Jadi I yang keluar atau masuk di sini itu sama dengan 0. Lalu di sini kita tambahkan V2 sama dengan 10,667 volt. Nah, jadi kita dapat mencari I1, I2, dan I3 seperti ini. Dan didapatkan jika kalian melihat nilainya ini sama persis dengan yang didapatkan di multisim. I1 di sini sama dengan 1,333 dan I2 sama dengan 1,333 dan pada I3 itu 2,666. Oke. Oke, mungkin kita lanjut ke soal ketiga. Oh. Oke, pada soal ketiga ini, dengan menggunakan multisim, simulasikan rangkaian di atas dan tentukan time constant dari rangkaian tersebut. Nah, kemudian jika kapasitasnya diubah-ubah, maksudnya kapasitasnya ditambah ataupun dikurang, apa yang terjadi pada time constantnya? Nah, mungkin langsung aja ya ke sini, ke multisim ini. Wow, wah, sebentar. Kan sangat sensitif ya zoomnya ini. Oke. Oke, jadi langsung dirangkai aja pada di sini pada gambar terlihat ada sebuah voltage source menggunakan yang ini sebanyak 12 volt dan resistor ada yang 3 ohm di sini dan 6 ohm di sini lalu kapasitor dapat di sini. Nah, pada di sini kapasitornya itu 0,5.
Oke, jadi kalau dengan secara perhitungan, time kan tadi sudah dijelaskan kalau time constant itu sama dengan R kali C. Jadi R-nya itu ini diparalelkan dulu, jadi didapatkan eh, itu 2 ohm. Lalu R kali C-nya 2 ohm kali 0,5 farad itu menjadi 1 second. Nah, untuk dapat dicek di multisim, nah ini karena R-nya paralel, jadi nilai voltage bagi ada nilai voltage bagi tegangan, yaitu V kali R2 per R1 plus R2, lalu didapatkan 8 volt. Jadi saat VC tahu, itu 63,2% dari voltnya. Jadi 63,2% dari 8 didapatkan 5,056 volt. Jadi saat waktu 1 second, kapasitor telah terisi sebanyak 5,056 volt. Nah, bisa kita cek ya, teman kan. Nah, jadi jika kalian lihat, pada 1 second kan, satu, wah, emang susah untuk dapat sesuai. Eh, ya ini deh yang paling dekat ya. Pada saat 18,64 milisecond itu mendekati satu itu voltnya itu 4,6812 volt. Jadi emang udah sesuai ya, dia mirip ya mendekati karena pada sini susah untuk langsung pada 1 second ya. Nah, atau enggak kita juga dapat eh, ngecek dengan cara yang lain nih. Kan secara teori itu waktu yang dibutuhkan kapasitor untuk terisi penuh setara dengan sekitar 5 tau. Jadi kan 5 tau itu R kali C, jadi bisa dibilang 5 tau itu 5 RC. Jadi setelah sekitar 5 tau, kapasitor akan mencapai sekitar 99,3% dari nilai akhirnya. Nah, jadi jika kalian pada grafik ini, ada transient state dan steady state. Transient state itu saat pengisian, dan jika saat sudah penuh, dia akan menjadi steady state. Nah, sesuai seperti grafik ini. Jadi saat dia mencapai waktu 5 tahun itu, dia akan mulai steady state. Nah, karena ini kayak kecil, dia bisa, ini kita bisa cek yang lebih enak dilihatnya gitu. Jadi waktu yang dibutuhkan kapasitor itu 5 RC tadi eh, tahunnya itu 1 second, jadi 5 second lalu 99,3% dikali dengan 8 volt. Nah, jadi saat waktu 5 second akan mulai steady state dan kapasitor telah terisi penuh sebanyak 7,944 volt. Nah, jadi kita bisa cek aja ya pada 5 second. Wah, ya nih, dekat ini. Jadi pada 5,1181 second dia terisi penuh sebanyak 7,9809. Jadi sudah sesuai seperti ini. Nah, lalu tadi ditanyakan tentang jika nilai kapasitansinya diubah. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan nih. Jadi yang kemungkinan pertama tuh jika kapasitasnya ditambah. Misalnya tadi kan 0,5 farad, misalnya kita menggunakan 5 farad. Nah, saat melakukan perhitungan, jadi 5 tahunnya itu dia 50 second atau pengisian ya, dia menjadi 50 second. Nah, grafiknya seperti ini. Jika dilihat 50 second itu lama kan ya. Tadi kan sebelumnya itu hanya 5 detik ya. Sekarang tuh 50 detik. Jadi bisa dibilang tuh kalau kapasitornya makin banyak kayak eh, kapasitansi makin banyak, pengisian kapasitornya juga semakin lama gitu. Nih, pada saat 50 detik bisa kita cek em, nah, ini 50 detik di sini dan jika dilihat pada saat 50 detik ke 50 dia sudah mulai steady state kan. Nah, jadi begitu. Kita nggak usah nyari VCT-nya lagi. Untuk cek grafiknya bisa langsung terlihat kalau wah saat 50 detik sudah mulai steady state. Nah, oke untuk kemungkinan kedua itu jika kapasitansinya dikurang. Jadi yang tadinya 0,5 farad kita kurang jadi 0,1.
Nah, jika sesuai perhitungan, lima tahunnya itu akan menjadi 1 detik. Nah, itu lebih cepat dari 5 second ini. Dan jika kita mainkan, nah, tuh, ininya jadi lebih kecil gitu. Dan jika kita lihat pada detik ke-1, dia akan mulai steady state. Ini tadi kan, ini conditionnya steady state. Nah, jadi bisa dibilang, kan tau itu R kali C. Jadi tau itu berbanding lurus dengan kapasitansi. Jadi jika kapasitansinya naik, time constantnya juga naik. Yang artinya pengisian kapasitor lebih lambat. Itu juga berlaku untuk sebaliknya. Jika kapasitansinya lebih dikit, maka waktu konstannya juga lebih sedikit dan pengisiannya lebih cepat. Gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.